Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Eka Ardani, NIM 40014211062. Di video ini saya akan melakukan praktikum 5 kimia dasar 1 mengenai tinjauan fase gas pada cair. Buka laman PET Simulation di Google Chrome. Pada praktikum kali ini menggunakan simulasi gas intro yang menyangkut dengan materi gas ideal. Gas ideal yaitu gas yang partikel-partikelnya tidak memiliki volume dan tidak saling tarik-menarik. Pada ruang tertutup, keadaan suatu gas ideal dipengaruhi oleh tekanan, suhu, volume, dan jumlah molekul gas. Ada 4 hukum yang menjelaskan keterkaitan antara keempat besaran tersebut, yaitu ada hukum Boyle, hukum Charles, hukum Gay-Lussac, dan hukum gas ideal dan gabungan. Sebelum praktikum, saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini, yaitu yang pertama ada chamber atau ruang yang nantinya akan diisi gas. Lalu ada termometer, ada alat pengukur tekanan, heat controller, pompa, dan di sini ada bagian yang menunjukkan lebar, stopwatch, collision counter, dan partikel. Yang pertama yaitu hubungan antara ukuran dengan kecepatan partikel. Klik ikon intro di bagian bawah, lalu setelah itu klik tanda tambah berwarna hijau untuk membuka kotak partikel. Memompa 100 partikel gas berwarna biru. Dan mengamati apa yang terjadi dengan gas berwarna biru ini. Jadi partikel gas berwarna biru ini bergerak dengan sangat lambat, bisa kita amati, dan gerakannya yang melengkung, tidak lurus. Dan apabila partikel gas berwarna biru ini bertabrakan dengan gas partikel yang lainnya, akan terjadi tumbukan, yaitu tumbukan lenting sempurna. Setelah itu, kita menambahkan 100 partikel gas berwarna merah ke dalam chamber. Partikel gas berwarna merah ini memiliki ukuran yang lebih kecil daripada partikel gas berwarna biru, dengan kecepatan yang lebih cepat pada saat bergerak daripada partikel biru. Bisa kita lihat bahwa partikel berwarna merah ini geraknya sangat cepat dengan lintasannya bergerak dengan lurus. Dan apabila partikel gas berwarna merah ini bertabrakan dengan partikel gas berwarna merah lainnya, terjadi tumbukan lenting sempurna. Tetapi pada saat partikel gas berwarna biru dan merah, di sini tumbukannya merupakan lenting sebagian, karena memang bisa kita lihat dari ukuran partikel saja sudah berbeda. Partikel berwarna biru berukuran lebih besar daripada partikel berwarna merah. Sehingga di sini hubungan antara ukuran dengan kecepatan partikel itu adalah berbanding terbalik. Jika ukurannya semakin besar, maka kecepatannya justru semakin kecil. Sedangkan sebaliknya, jika ukurannya semakin kecil, maka kecepatannya pun malah semakin besar. Seperti yang bisa kita lihat bahwa pada partikel merah lebih cepat karena memang ukurannya lebih kecil, tetapi partikel biru yang ukurannya besar bergerak lebih lambat. Selanjutnya itu yang kedua, hubungan antara suhu dengan tekanan. Pada kegiatan kedua ini kita menggunakan heat controller, yaitu dengan cara menaikkan suhu atau memanaskan chamber, yaitu pada suhu 500 Kelvin. Kita panaskan sampai suhunya 500 Kelvin. Bisa kita lihat bahwa pada suhu 500 Kelvin, tekanan partikel gas merah dan gas biru ini yaitu sebesar 38,9 atm. Dan pada saat suhunya kita naikkan yaitu menjadi 100 Kelvin, kita coba.
ternyata bisa kita lihat tekanannya semakin meningkat. Pada saat suhu 100 Kelvin, bisa dilihat bahwa tekanannya meningkat yaitu menjadi 77,8 atm. Sehingga bisa disimpulkan bahwa hubungan antara suhu dengan tekanan partikel yaitu adalah berbanding lurus. Jadi ketika suhunya naik, maka tekanannya pun juga ikut naik. Sehingga hubungan antara suhu dengan tekanan yaitu adalah berbanding lurus. Selanjutnya yaitu hubungan antara volume dengan tekanan partikel. Setel ulang sistem dengan cara mengeklik lingkaran berwarna orange. Setelah itu klik bagian penghitung tabrakan untuk membuka jendela wall collision. Jadi kita mengeklik collision counter di sini. Setelah itu set sample period menjadi 20 ps. Berarti ini setel menjadi 20 ps. Setelah itu klik tanda tambah berwarna hijau untuk membuka kotak partikel dan memompa 100 partikel gas berwarna biru dan 100 partikel gas berwarna merah. Biarkan selama 20-30 detik terlebih dahulu agar partikel-partikelnya bisa bercampur dan tersebar secara rata. Setelah itu, klik bagian play di bagian wall collision ini untuk menghitung berapa jumlah tabrakan atau tumbukan yang terjadi pada partikel. Di sini kita melakukan 3 kali percobaan. Percobaan pertama didapat 551 partikel. Percobaan kedua didapat 513 partikel. Tumbukan. Dan percobaan yang keempat yaitu 509 tumbukan. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa tumbukannya semakin banyak percobaan, semakin berkurang tumbukannya. Lalu setelah itu pilih kotak centang di width, jadi bagian width ini dicentang. Setelah itu bisa kita lihat bahwa ada garis putus-putus yang ada pada di bawah ruang atau di bawah chamber, yaitu selebar 10 nanometer. Dan catat lebar ruang maksimum, kecepatan partikel, serta suhu dan tekanan pada saat ini. Jadi pada saat ini itu lebar chambernya yaitu 10 nanometer dengan kecepatan partikelnya yaitu partikel merah bergerak sangat cepat, sedangkan partikel berwarna biru bergerak dengan lambat, dan suhunya yaitu 300 Kelvin dengan tekanan 23,4 atm. Setelah itu kita menyeret dinding atau mengklik bagian pegangan ini ke sebelah kiri sejauh-jauhnya. Kita geser ke sebelah kiri sejauh-jauhnya. Bisa kita lihat perbedaan atau perubahan-perubahan yang terjadi, yaitu pada lebar dindingnya kini menjadi 15 nanometer, suhunya masih tetap yaitu 300 Kelvin, dan tekanannya yaitu menjadi turun di 15,6 atm, dan kecepatan partikelnya itu partikel bergerak dengan lambat. Setelah itu, setelah digeser atau ditarik ke kiri, kita sekarang menggeser atau menarik ke sebelah kanan sejauh-jauhnya atau sepaling pol. Dan terdapat perubahan juga pada saat dindingnya sekarang kini lebarnya 5 nanometer, suhunya masih tetap 300 Kelvin, tetapi tekanannya menjadi meningkat menjadi 46,7 atm. Dan kecepatan partikelnya bergerak lebih cepat daripada dinding yang lebar tadi. Jadi bisa disimpulkan bahwa hubungan antara volume dengan tekanan partikel yaitu berbanding terbalik. Semakin besar volumenya atau semakin lebar dari chambernya ini,
tekanannya itu semakin kecil karena memang ruang bergeraknya itu semakin luas sehingga tekanannya itu semakin kecil. Tapi berbeda dengan ketika ruang chambernya ini kita perkecil, kita persempit menjadi 5 nanometer, maka tekanannya menjadi meningkat yaitu 46,7 atm karena memang partikelnya menjadi bergeraknya tidak bebas sehingga tekanannya itu semakin besar. Yang keempat yaitu hubungan antara suhu dengan volume. Klik ikon Laws di bagian bawah untuk berpindah tab. Selanjutnya klik tanda plus berwarna hijau untuk membuka kotak partikel. Memompa 100 partikel gas berwarna biru dan 100 partikel gas berwarna merah. Dan di bagian hold constant, klik bagian pressure V dan weight. Biarkan partikel bergerak selama 20-30 detik agar bisa menyebar secara merata. Setelah itu, amati jumlah partikel yang ada di dalam chamber, yaitu sebanyak 200 partikel dengan suhu 300 Kelvin dan tekanan 23,4 atm dan dengan lebar ruang yaitu 10 nanometer. Selanjutnya yaitu menambahkan jumlah partikel menjadi 1000 sehingga terdapat 500 partikel gas berwarna biru dan 500 partikel gas berwarna merah. Kita tambahkan. Biarkan terlebih dahulu agar partikel-partikel bisa bercampur secara merata. Lalu bisa kita amati bahwa kini di dalam chamber terdapat 1000 partikel dengan suhunya naik yaitu 302 Kelvin dan tekanan 78,5 atm. Dan kini lebar chamber menjadi 15 nanometer. Yang kelima yaitu hubungan antara jumlah partikel dengan volume. Setelah ulang sistem dengan mengeklik lingkaran berwarna orange, setelah itu klik tanda hijau untuk membuka kotak partikel. Memompa 100 partikel gas berwarna biru dan 100 partikel gas berwarna merah. Biarkan selama 20-30 detik agar molekul bisa menyebar secara merata. Dalam menu hold constant, jangan lupa klik bagian pressure V dan juga weight. Setelah itu, catat total partikel pada saat ini yaitu sebanyak 200 partikel dengan lebar ruang yaitu 10 nanometer dengan suhu 300 Kelvin dan tekanan 23,4 atm. Sekarang kita tambahkan 50 partikel berwarna biru dan 50 partikel gas berwarna merah. Dan jangan lupa untuk mencatat kembali jumlah total partikel pada saat ini yaitu ada 300 partikel dengan suhu 316 Kelvin, suhunya naik dari suhu sebelumnya dan tekanannya pun juga naik yaitu 24,6 atm dengan lebar chamber yaitu 15 nanometer.